Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamal sifat sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus DKM Masjid Al-Iman, dalam hal ini Al-Mukarram Bapak Haji Hamdan beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan wilayah kita, Bapak Ketua RW Al-Mukarram Bapak Haji Sri Mulyono, serta para asatidz, para pembalik, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita, yang begitu berlimpah nikmat Allah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat. Nikmat kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan berbagai amal soleh, berbagai ketaatan, termasuk pada malam hari ini. Tadi sudah sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, sholat fardu isya berjamaah. Kita melakukan zikir ba'da sholat. Kita lanjutkan insya Allah dengan majlis ta'lim, majlis ilmu. Mudah-mudahan segala ketetapan baik yang Allah limpahkan kepada kita ini selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai insya Allah kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita tepat berada di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Kita bersyukur kita berada di tahun yang baru. Mudah-mudahan tadi juga kita sudah melaksanakan amalan para ulama. Ya. Putus apa? Ya, kita bersyukur ya kita di tahun yang baru. Mudah-mudahan tadi sempat mengamalkan amalan yang dibimbingkan para ulama, walaupun memang tidak berdasarkan hadis Nabi, tapi ini merupakan sebuah amalan yang baik, sebuah tradisi yang baik, ya. Bahwa di dalam kitab-kitab seperti Majmu' Syarif ada sebuah keterangan bahwa pada waktu asar terakhir di bulan Dzulhijjah, ya, asar terakhirnya, maka kita oleh para ulama dibimbingkan untuk mengamalkan sebuah doa yang disebut dengan doa akhir tahun, yang pada prinsipnya doa tersebut adalah merupakan bentuk permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika sepanjang setahun yang lalu kita melakukan berbagai aktivitas, berbagai perbuatan, ternyata ada hal-hal yang tidak diridhoi Allah, hal-hal yang membuat kita tergelincir dalam maksiat, bahkan belum sempat kita taubati. Maka pada kesempatan asar tadi, ya, kita menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang iblis pernah menyatakan dalam sebuah hadis, ahlakun nas bidunub, aku hancurkan manusia dengan dosa, ya, wahalakuni
bila ilaha illallah istighfar. Tapi manusia menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Jadi sudah susah payah sepanjang setahun yang menggoda kita, menggelincirkan kita, ya. Tentu tidak ada kita yang suci, pasti aja terkena dengan godaan setan. Tapi kita bersyukur di akhir tahunnya kita mohon ampun kepada Allah. Dan kalau kita mohon ampun kepada Allah, ya dengan kemantapan hati, dengan keyakinan bahwa rahmat Allah, ampunan Allah begitu luasnya, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah. Dan tadi pada maghribnya kita juga berdoa dengan doa awal tahun, yang pada prinsipnya doa ini kita minta perlindungan Allah dari godaan setan untuk 1 tahun ke depan. Ya, jadi kalau doa akhir tahun itu intinya mohon ampun, ya. Jadi sepanjang kita setahun melakukan aktivitas amal yang bahkan mungkin tidak diridhoi Allah, bahkan kita melakukan maksiat, endingnya cakep nih, kita mohon ampun kepada Allah, ya. Sedangkan awal tahun itu mohon diberikan kemampuan untuk menghadapi godaan setan, ya. Dan kita bersyukur akhir tahun kita juga, ya, kita diperlihatkan dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, ya. Walaupun kelihatannya sebuah peristiwa yang kelihatannya peperangan di antara dua bangsa, ya, tapi masya Allah sangat terlihat sekali kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dimana tadinya ada satu bangsa seperti dengan bangsa Israel ini, ya, yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan menjajah Palestina, ya. Dan tidak ada satu bangsa dan negara pun yang kemudian bahkan persatuan bangsa-bangsa pun segala ketentuannya tidak diindahkan, ya. Tapi masya Allah dengan terjadinya perang Iran ini, ya, maka terbukalah harapan bagi para mujahidin di Palestina, ya. Karena ketika kemarin-kemarin mereka sudah berupaya, ya, dengan sebuah perjuangan yang akibat dengan perang yang sangat panjang, mereka menembakkan misil sampai ribuan misil itu jarang-jarang yang masuk. Karena kecanggihan pertahanan udaranya Israel, ya, dengan dikenal dengan Iron Dome. Tapi dengan melawan Iran, subhanallah, ya, yang punya kemampuan teknologinya, punya rudal yang hipersonik, ya, bahkan pertahanan udara yang diklaim oleh Israel sebagai yang tercanggih di dunia, walaupun mungkin hanya klaim saja, padahal lebih canggih pertahanan udara Rusia itu yang nomor 1, ya. Tapi Israel menganggap dia punya pertahanan udara yang tercanggih di dunia, karena ketika melawan dengan Hamas itu memang nggak tembus-tembus, ribuan rudal mungkin yang masuk 1 atau 2, tapi Iran menembakkan 12-nya masuk, nembakin 30-nya masuk, ya, karena memang sistem rudalnya keren, ya, dengan kecepatan hipersonik, kecepatannya 15.000 km per jam. Jadi jarak Iran dengan Israel itu ada sekitar 1.500-an, mungkin 10 menit kurang udah nyampe. Bayangin, kita mudik ke Surabaya aja lebaran kadang macetnya bisa 3 hari, jaraknya cuma sekitar berapa? 800-an kilometer, ya. Ini bahkan ditembus hanya dalam waktu berapa, kurang dari 10 menit, ya. Dan daya tembaknya pun luar biasa. Kalau biasanya nembak rudal kan melengkung, ini enggak, nembak dulu ke langit sampai menembus atmosfer, tiba-tiba rudalnya menukik 45 derajat, terus begitu, masya Allah. Jadi luar biasa, ya. Jadi kemarin kita lagi disuguhi dengan sebuah, saya mengakui sebagai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik para hadirin, mari kita masuki sebagaimana kajian kita tentang hadis Syama'il Muhammadiyah, itu tentang karakteristiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasa, mari kita bacakan dulu Fatihah kepada guru yang menjadi sandaran sanad ijazah kitab ini kepada kami. Mudah-mudahan dengan setelah kita bacakan suratul Fatihah, maka keberkahannya terlimpah buat kita sekalian. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu sultanil auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu, Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah, ibarakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyyah wa kulli salihah. Ila hadrati Imam Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmizi radhiyallahu anhu, ila hadrati Syekh Profesor Dr. Kiai Mustafa Yaqub, ila hadrati Buya Ustaz Dr. Arzi Hasim. Syulillahi lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah. Baik, kita masuk ke bab yang ke-24 tentang hidangan favoritnya Rasulullah SAW. Dan pada bab ini saya melihat termasuk bab yang hadisnya terbanyak. Makanya walaupun sudah saya saring-saring, ada beberapa hadis yang mungkin sama temanya, sama matannya, berbeda sanadnya, ya hanya saya ambil satu. Tapi sudah saya saring-saring, tetap aja dalam bab ini saya harus menampilkan kira-kira 9 hadis. Karena itu kemungkinan akan kita buat 2 sesi saja, ya. Karena tidak mungkin kita baca semua, kita kaji semuanya. Yang mungkin kita baca sampai 3 atau 4 hadis atau sampai 5 hadis, nanti lihat waktunya, ya. Yang jelas mari kita bertabaruk, ya, dengan hadis pada bab ini yang temanya adalah tentang hidangan atau lauk pauk. Sebenarnya lebih tepatnya lauk pauk, ya, lauk pauknya Rasulullah SAW. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Sahl bin Ashkari wa Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Yahya bin Hasan qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham ibni Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khalu. Qala Abdullah ibnu Abdurrahman fi hadisihi ni'mal idamu awil udamu al-khalu. Muhammad bin Sahal bin Askar dan Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, mereka berkata, Yahya bin Hasan bercerita kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Abdullah bin Abdurrahman dalam hadisnya disebutkan nikmal idam atau al-udmul khalu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita hanya melihat matan atau redaksi dari teks hadis ini mungkin heran. Kok kenapa Rasulullah bilang, ya, lauk yang paling nikmat adalah cuka? Iya, kenapa bisa begitu? Nah, maka untuk memahami sebuah hadis, kita mesti paham dulu asbabul wurudnya, atau apa yang melatar belakangi terjadinya ucapan atau perbuatan Rasul seperti itu. Jadi kalau dalam hadis namanya asbabul wurud, kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Jadi dibedakan, ya. Jadi kalau menyebut hadis bukan asbabun nuzul, walaupun maksudnya sama, latar belakang. Tapi kalau dalam latar belakang Quran, sebab turunnya wahyu, makanya namanya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Apa peristiwa yang melatar belakangi? Kalau ini apa yang melatar belakangi hadis seperti ini? Maka ada sandaran hadis lainnya, ya. Hadis ini hadisnya Imam Bukhari, ya. Imam Muslim, maaf, hadisnya Imam Muslim, ya. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam sahihnya dari sahabat Jabir, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengajakku dan beberapa sahabat makan di rumah beliau, ya. Kemudian beliau menyajikan sepotong roti, kemudian bertanya, apakah ada lauk? Ya. Para sahabat menjawab, ya, sebenarnya lebih tepat mungkin artinya kan kolu, ya. Saya lebih mengartikan mungkin ini ternyata saya hanya mengambil, ya, dari kitab nih. Jadi kata dengan kolu, bisa saja itu adalah orang rumah beliau yang menjawab, ya. Karena beliau bertanya apakah ada lauk, tentu beliau yang mengundang para sahabat ke rumahnya, yang menjawabnya kemudian adalah keluarga atau ahlul bait beliau, ya. Jadi dalam teksnya yang lebih tepat adalah ahlul bait yang menjawab. Tidak ada kecuali cuka. Maka kemudian beliau menjawab, sungguh cuka tadi, ya, nikmal idamu al-khalu.
senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Sungguh cuka adalah lauk yang paling nikmat. Maka sahabat Jabir berkata, sejak saat itu aku sangat menyukai cuka sebagai lauk makan. Tolha juga berkata, sejak aku mendengar kisah ini dari Jabir, aku sangat menyukai cuka sebagai lauk makan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada lagi keterangan dari seorang ulama, ya, itu Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi beliau mengenai ungkapan ni'mal idamul qalu, ya, Ibnul Qayyim berkomentar, ini adalah pujian Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi dari apa yang tersedia saat itu, bukan semata-mata mengutamakan, ya, atas lauk yang lain, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Sebab terjadinya hadis ini adalah bahwa suatu hari Nabi mendatangi istrinya sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya. Nah, ini keterangan dari Ibnul Qayyim. Jadi Nabi ketika mengatakan itu maksudnya adalah nyeneng-nyenengin orang rumahnya, istrinya. Ketika Nabi mengatakan kita mau nyediain hidangan nih, ada apa nih di rumah? Tidak ada apa kecuali cuka. Dan cuka itu zaman Nabi kan cukanya cuka dari buah, bukan cuka sintetis ya kayak kita botol cuka yang dari apa ya, dari sintetis. Cukanya Nabi ini biasanya dibuatnya ya bisa dari kurma yang difermentasi, dari anggur atau dari apel. Nah, kita jangan menggunakan sekarang cuka apel ya. Nah, kalau cuka apel itu kan memang kalau dibuatnya ya ada caranya tuh hanya bisa dengan 3 buah apel. Kalau kita kupas, kita iris-iris gitu. Kemudian setelah diiris-iris, dibersihkan, ya, dikasih air sedikit, kemudian dikasih gula sedikit, kemudian dicocok-cocok sama garpu. Hanya kemudian ada wadahnya itu, kalau misalnya kita punya apa dari semacam kayak apa ya, dari plastik, dari kaca itu, kaca bening. Nah, tutupnya itu harus tutup yang berpori, misalnya kain putih yang ada pori-porinya, jangan plastik. Nah, jadi ada pori-porinya. Di satu sisi supaya udara bisa masuk, tapi lalat nggak bisa masuk, sehingga nggak sempat dihinggapi lalat. Maka kemudian ya setiap hari dibuka, dicolok dengan, tapi jangan yang logam ya. Kalaupun garpunya ya sebutnya dari yang plastik atau apa, gitu, jangan logam. Nah, itu kemudian setiap hari begitu, nanti pada hari ke-30 dia akan berubah menjadi cuka. Itu cara sederhana membuat cuka apel. Dan cuka apel ini memang sangat baik untuk pencernaan. Jadi ketika Rasulullah menggunakan ini, cukanya jangan kita bayangin cuka kalau kita beli makan di tukang bakso cuka seperti itu. Cukanya cuka alamnya dari buah, gitu ya, cuka dari buah. Dan ini pun sebenarnya juga bukan berarti tadi kata Ibnu Qayyim memang cuka benar-benar makanan terbaik, makanan terenak. Tapi bentuk Rasul pujian, ya, karena memang di rumahnya ketika itu nggak ada apa-apa lagi, begitu, ya. Ketimbang makan roti kan, kalau rotinya di sana juga di Arab itu bukan roti kayak kita makan roti kita sekarang yang ngembang begitu ya. Rotinya tuh kayak roti keras, anggap kita makan roti Maryam kan cuma ya roti Maryam atau apa ya, seperti kayak lempengan tepung begitu aja. Jadi roti Rasulullah itu bukan dibayangin kayak kita beli roti di tukang roti, enggak. Kayak kita beli makan apa roti Maryam atau roti apa yang merupakan sebanyak tepung begitu aja, tepung. Kemudian kan kalau roti juga kan ditambah kari dan macam-macam. Cuma ini Rasul supaya ada rasanya ya dipakai dengan cuka. Ya. Jadi sekali lagi para ulama mengartikan hadis ini bukan berarti dalam pengertian cuka memang makanan yang benar-benar paling enak. Cuma kondisi saat itu Rasul sedang nyenang-nyenangin gitu. Ya, jadi ketika ditanya istrinya apakah ada makanan selain roti buat temannya roti, lauknya apa? Ternyata hanya cuka. Nah, itu yang digunakan oleh Rasulullah. Dan para sahabat itu selalu berpositif thinking. Ya, kan kalau kita gini, emang di rumah kagak ada apa-apa kali. Rasul ngomong begitu, langsung semua sahabat sangat suka makan roti pakai cuka. Itulah hebatnya Rasulullah. Ya, maka sahabat Jabir bilang sejak itu, ya tadi di hadis tadi sebelumnya dikatakan ya. Nah, maka mengatakan ada keterangan lain mana ada? Oh, di keterangan yang hadis yang tidak saya masukkan di sini ya, tapi dia sama sedang membicarakan tentang cuka. Dia mengatakan sejak itu maka aku sangat suka. Nah ini ya, sejak itu aku mendengar kisah ini dari Jabir, aku sangat menyukai cuka ya. Nah, ini jadi itulah para sahabat positive thinking.
Kita lanjut hadis yang berikutnya, ya. Hadasana anna qol hadasana Waqi'un an Sufyan an Ayub an Abi Kilabah an Zahdami al-Jarmi qal kunna inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bilahmi dajaji fatanaha rajulun minal qaumi faqala malaka faqala inni ra'aituhuma ta'akulu sya'an fahalaftu an la akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahma dajajin. Hanad bercerita kepada kami, ia berkata, Waqi bercerita kepada kami dari Sufyan, dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari Zahdam al-Jarmi, ia berkata, suatu ketika kami berkunjung ke rumah Abu Musa al-Ash'ari, kemudian disuguhkan hidangan berupa olahan daging ayam kepada kami. Tiba-tiba salah seorang di antara kami beranjak pergi. Abu Musa bertanya, mengapa engkau pergi? Laki-laki tersebut menjawab, aku pernah melihat seekor ayam memakan sesuatu yang tidak baik. Maka sejak saat itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak makan daging ayam. Abu Musa al-Ash'ari berkata, kemarilah, mari makan bersama, karena aku melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam. Nah, pada hadis yang kedua ini, ya, hadis ini kita sebut dengan hadis mauquf karena berhentinya di sahabat. Jadi hadis itu kita lihat kalau berhentinya kepada siapa berhentinya ada 4 kategori. Kalau ada hadis yang berhentinya artinya sebenarnya itu firman Allah, tapi lewat lisan Rasulullah, tetap berarti kolanya qala Allah Ta'ala, maka namanya hadis qudsi. Kalau qala Rasulullahnya, ya, maka hadis tersebut namanya hadis marfu, berhentinya di Rasulullah. Kalau hadis yang berhentinya di pada sahabat yang seperti ini, ya, dia hanya bercerita, yang bercerita Abu Musa, tapi Abu Musa sedang menceritakan suatu pengalaman bersama Rasulullah, maka nama hadis itu namanya hadis mauquf. Kemudian kalau hadis yang berhenti di tabi'in namanya hadis maqtu. Ya, maka hadis mauquf ini masih bisa diterima. Jadi hadis mauquf berhentinya di sahabat, hadis marfu itu berarti berhentinya di Rasul dalam arti ucapan Rasulullah. Kalau hadis yang bahkan merupakan firman Allah namanya hadis qudsi. Maka mulai dari mauquf, marfu dan qudsi ini, ya, itu cenderung diterima. Kecuali kalau hadis maqtu ketika sahabat yang tabi'in yang berkata, tapi dia berkata begini, aku melihat Rasulullah, padahal yang mengucapkan seorang tabi'in, maka hadis maqtu itu termasuk hadis dhaif. Gitu. Jadi kalau dari sisi berhentinya di mana, ya, ada 4 klasifikasi tadi. Kalau yang mengatakannya tabi'in, tapi dia langsung menyebut nama Rasulullah, namanya hadis maqtu. Kalau sahabat yang sedang bercerita, dia menceritakan sebuah perbuatan Rasulullah atau pengalaman bersama Rasulullah, namanya hadis mauquf. Kalau Rasulullah sendiri yang mengucapkan qala Rasulullah dan sebagainya, namanya hadis marfu. Kalau hadisnya hadis Nabi, tapi Nabi mengatakan innallaha, ya, qala, Allah berkata, Allah berfirman, maka namanya hadisnya hadis qudsi. Maka hadis ini tergolong hadis mauquf karena berhentinya dalam ucapan Abu Musa al-Ash'ari, ya. Nah, Abu Musa menceritakan, ya, ketika ada orang ketika berkumpul dengan dia, ya, diajak makan, ada yang orangnya nggak mau ikut makan karena dia punya pengalaman pernah melihat ayam kata dia memakan suatu hal yang nggak baik. Nah, ini bahasa sopan dia nih, maksudnya dia melihat ayam makan kotoran, ya. Akan kita juga sekarang dengan ayam kampung kan kalau makan apa aja tuh, gitu, ya. Maka dia merasa jijik nih. Tapi kata Abu Musa, ayo sini, Rasulullah pernah, aku lihat Rasul pernah makan daging ayam. Nah, walaupun kemudian, ya, ada sebuah keterangan lain dari hadis Nabi, ya, memang Rasulullah pernah melarang kita nggak boleh makan
makan daging hewan yang hewan ini termasuk pemakan kotoran, maka disilakan dalam hadis namanya hewan jalalah. Kalau jalalah kan artinya besar, tapi kalau jalalah di dalam alifnya ada tasdidnya. Jadi kata arti jalalah maksudnya hewan pemakan kotoran. Kalau kita dengar kata jalalah kan karena Allah kan lafzul jalalah, tapi nggak ada tasdidnya. Ya, jalalah berarti adalah agung besar. Tapi kalau jalalah maksudnya adalah hewan pemakan kotoran. Memang ada larangan dari Nabi, ya. Sesungguhnya Nabi melarang memakan daging serta susu jalalah hingga ia diberi makan biasa selama 40 malam. Ya, agar apa? Agar pengaruhnya. Namun walaupun ada hadis Nabi seperti ini, ya, para ulama itu tidak otomatis setiap larangan otomatis berhukum haram. Seperti halnya setiap perintah, tidak otomatis setiap perintah itu berhukum wajib. Ya, makanya perlulah kita merujuk sumber-sumber otentik Al-Quran dan hadis itu dengan pendapat para ulama. Walaupun misalnya bentuknya perintah, ya, walaupun dalam kaidah usul fikih setiap perintah itu pasti berhukum wajib, ya. Tapi dalam pelaksanaannya tidak selalu setiap perintah berhukum wajib. Contoh, walaupun di Al-Quran sekalipun ada perintah kita melaksanakan tahajud, fatahajjat bi, wa minal laili fatahajjat bi. Tapi para ulama tidak menghukumi hukum bertahajudlah kamu pada malam, ya sebagian malam itu hukumnya sebagai wajib, tetap hukumnya sunnah, gitu. Jadi walaupun ada perintah, ya, nah, karena para ulama kemudian melihat lagi memproses dengan berbagai dalil yang lain. Tapi intinya setiap perintah itu memang yang lebih lazim dia menjadi wajib. Tapi ada juga perintah ternyata hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Termasuk ini juga, walaupun Nabi dengan jelas melarang, Nabi melarang memakan hewan jalalah, tidak boleh memakan dagingnya dan mengambil susunya, ya. Tapi ya ini tidak otomatis berhukum wajib. Makanya kita lihat pendapat yang dalam kitab Majmu' ya Syarh Al-Muhadzab, ini Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi yang memang benar-benar nama Nawawi imam yang terkenal di dalam Islam. Karena dalam Islam ada dua nama, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi ini dari Syria, ya, Damaskus, Dimaski. Kalau Syekh Nawawi dari Banten, Al-Bantani, ya. Dan ini Nawawi memang Nawawinya merupakan nisbah tempat dari Nawa. Nama aslinya Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Jadi Imam Abu Zakaria Yahya dari Nawa, begitu. Kalau yang di Indonesia kan emang namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Jadi Nawawinya namanya. Kalau Imam Nawawi ini, Nawawi menunjukkan tempat, ya, dia dari Nawa, begitu. Dia berkata, ya, makruh makan hewan jalalah. Nah, dia tidak menghukumi haram. Yaitu hewan yang makanannya lebih banyak kotoran, yang baik unta, sapi, kambing, ayam. Jadi kalau ada unta makan kotoran, sapi makan kotoran, kambing makan kotoran, ya, maka ini termasuk namanya hewan jalalah. Hal ini karena Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW melarang minum susu hewan jalalah. Meski demikian, tidak haram memakannya karena padanya tidak ada perubahan yang lebih banyak dibanding dagingnya. Ini tidak menyebabkan keharaman. Jadi intinya para ulama tidak menghukumi ya hewan yang kayak kita suka melihatnya ayam nih, atau ikan lele nih. Karena lele kan kalau dipiara kadang dikasih makannya ada kalanya dengan ada kotoran, ya, atau kita ikan-ikan yang diempang gitu, ya, ikan gurame mujair, ya. Makanya kan emang sengaja tuh orang bikin jamban tuh makanannya kotoran, ya. Tapi tetap ulama tidak menghukumi sebagai hukumnya haram. Paling tinggi hukumnya hanya makruh. Itu juga disebut makruh juga bahkan sampai ketika dagingnya misalnya menjadi bau nih. Daging kok menjadi bau nih karena dimakan kotoran. Jadi sampai segitu saja tetap kata para ulama hukumnya tidak sampai ke tataran haram. Jadi hukumnya makruh. Nah, jadi tadi ya, jadi hadis ini bersumbernya tadi ketika ada orang yang diajak makan ya, sama Abu Musa Al-Asy'ari, tapi dia menolak karena dia pernah melihat ayam itu makannya kotoran. Dan memang kita juga sering lihat nih, kayak ayam kampung makanannya
kotoran begitu ya. Kita melihat. Nah ini keterangan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Jadi tidak, walaupun ada keterangan dari nabinya bahwa hewan jalalah itu jangan dimakan, tapi tidak otomatis dia menjadi haram. Paling tinggi para ulama menghukumi hukumnya hanya makruh saja. Baik. Sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Hadasana Mahmud bin Gailan qol hadasana Abu Ahmad Zubair wa Abu Nuaim qala hadasana Sufyan an Abdullah ibni Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atau an Abi Asid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min sajaratin mubarakah. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Ahmad Az-Zubair dan Abu Nuaim bercerita kepada kami, mereka berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Abdullah bin Isa, dari seorang penduduk Syam yang bernama Atau, dari Abu Asid, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan minyak zaitun sebagai lauk dan gunakanlah ia sebagai minyak, karena ia berasal dari pohon yang penuh berkah. Nah, di sini juga sama, ya. Rasulullah menjadikan zaitun ini bahasa kita sebagai selai, ya. Tadi ada kalanya Rasul menggunakan al-qalu cuka, ya, mungkin sebagai cocolannya, atau anggap sebagai selainya roti tersebut, atau ada juga Nabi kadang menggunakan zaitun. Dan zaitun selain digunakan untuk makan, juga Rasul juga suka meminyaki rambutnya. Jadi maksud minyak itu ya meminyaki apa? Sebagai minyak rambut. Seperti pada hadis-hadis yang sebelumnya pernah kita bahas, yang bahkan Rasul sampai basah ya, sampai ke kainnya itu tetesan minyaknya. Jadi Rasul itu sering membasahi. Kalau bahasa kita pakai minyak rambut, nah minyak rambutnya minyak zaitun, begitu. Karena mungkin untuk menyuburkan dan sebagainya. Nah, zaitun ini memang tumbuhan yang sangat banyak di kawasan di mana di Palestina, ya. Jadi di Palestina itu banyak pohon-pohon zaitunnya. Di Arab ada, tapi lebih banyak di wilayah. Nah ini gambaran yang belum pernah lihat pohon zaitun, ya. Di pohonnya. Ini buahnya. Nah, kalau kita sekarang suka beli di supermarket ada biasanya namanya olive oil. Jadi kalau Bapak Ibu ke supermarket lihat olive oil itu adalah zaitun, ya. Dan memang kalau untuk memasak lebih enak. Nah, dia juga lebih sehat, ya, karena lebih rendah. Jadi kalau kita buat olive oil ini bisa kita buat masak, goreng kalau zaman sekarang, atau bisa juga dia kita minum secara mentah, itu bisa, ya, sesendok dan sebagainya. Nah ini Rasul pun menjadikan minyak zaitun ini sebagai lauk, ya. Juga dalam masakan, dicampurkan dalam masakan yang lain selain roti. Mungkin ketika Rasul membuat bubur, gandum dan sebagainya, itu juga bisa digunakan dengan zaitun. Kemudian hadis yang berikutnya kita baca hanya 4 saja, ya. Ini hadasana Muhammad bin Bashar qol hadasana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala hadasana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qol kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhu dubba'u fa'utiya bito'ami au du'iya lahu faja'altu atattaba'uhu fa'adauhu baina yadaihi lima a'lamu annahu yuhibbu. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami,
Mereka berkata, Syubah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, yang berkata, Nabi SAW sangat menyukai buah labu, hingga suatu ketika beliau dihidangkan sebuah labu, atau beliau diundang untuk makan labu. Kemudian aku pun mengikuti beliau menghadiri undangan jamuan makan tersebut. Saat hidangan disajikan, aku meletakkan hidangan buah labu tersebut di hadapan beliau karena aku tahu beliau menyukainya. Ini ya, hadis yang berikutnya, bahwa di antara lauk yang juga disukai oleh Rasulullah adalah buah labu. Tapi buah labunya bukan buah labu yang kalau ibu buat sayur labu untuk apa? Untuk lontong ya. Tapi labunya labu yang besar itu, ya, yang seperti bola. Kalau kita gambarnya labu yang begini. Nah, jadi lebih kepada buah ya. Kalau labu yang itu kan lebih kepada sayur tuh. Nah, ya, labu yang hijau ya, yang suka dijadikan buat lontong. Jadi labunya labu seperti ini, bukan labu yang biasa kalau ibu masak. Jadi sayur labu ya. Nah, ini Rasul sangat suka seperti ini. Ya. Kalau di kita nyebutnya belewah ya. Lain lagi. Labu parang ya. Labu parang ya. Nah, kita nyebutnya labu parang. Nah, pakai begini. Jadi ini labu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau kita biasanya dibikin kolak ya. Nah, dibikin kolak. Bukan dibikin sayur ya. Dibikin kolak. Nah, ini termasuk yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi memang kalau ini tentang lauk yang favorit Rasulullah, tapi ternyata bukan hanya satu ya, ada beberapa yang Rasul sukai. Dan para sahabat itu pokoknya kalau Rasul suka dengan suatu makanan, mereka senang bertabaruk. Walaupun awalnya nggak suka, ya, awalnya tadi nggak doyan, tapi tahu Rasulullah makan, langsung jadi doyan. Tapi nggak berlaku kalau sahabat suka, Rasul nggak otomatis suka. Tapi kalau Rasul suka, otomatis sahabat langsung suka. Contoh, ketika Khalid bin Walid makan zop, ya, nah, saya pernah menyatakan zop ini beda ya, zopnya biawak, tapi dia beda. Biawaknya biawak padang pasir, ya. Itu Khalid bin Walid makan zop. Nah, kalau saya pernah nggak nunjukin gambar zop di sini? Belum ya. Nah, ini juga, tapi di hadis ini nggak ada, tapi saya punya gambar yang lainnya nih, kalau tidak salah. Biar tahu bedanya dengan biawak. Karena biasanya kalau di teks-teks dikatakan hadis itu zop, diartikan biawak. Padahal bentuknya beda. Ya, bentuknya beda. Tapi ini saya ada gambar zop. Jadi ketika itu Khalid bin Walid sedang makan zop, ya. Lalu Rasul itu ada di situ, ya. Jadi Khalid bin Walid makan, Rasul nggak ikut makan, tapi nggak ngelarang. Maka peristiwa ini, ya tadi walaupun saya katakan tadi kalau sahabat suka, Rasulullah betul suka, tapi juga menjadi dalil tentang adanya hadis takririyah. Kan hadis itu ada 3 jenis. Ada hadis qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Kalau hadis qauliyah adalah ucapan Rasul. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, ya, maka namanya hadis qauliyah. Kemudian Rasul melakukan sesuatu, namanya hadis fi'liyah. Lalu kemudian ada lagi yang melakukan orang lain, seperti tadi Khalid bin Walid yang makan zop, Rasul nggak ikut makan, Rasul diam aja. Tapi kemudian Rasul nggak melarang. Maka dari diamnya Rasulullah kemudian berdampak ada konsekuensi hukum bahwa zop itu halal. Karena kalau itu ternyata haram, pasti dilarang oleh Rasulullah. Nah, Rasul kan diam aja di situ. Maka peristiwa ini menunjukkan ya adanya namanya hadis takririyah. Nah, jadi kan tadi kan saya membahasnya tentang kalau Nabi suka, sahabat langsung suka. Tapi kalau sahabat suka, belum tentu Nabi suka. Ini saya tunjukkan dulu gambar zop ya biar tahu. Karena kalau di pengajian-pengajian di Indonesia, karena dari kitab orang membaca zop suka diartikan biawak. Tapi secara wujudnya beda antara zop kalau kita katakan biawaknya biawak gurun pasir, beda dengan biawak di Indonesia. Nah, tadi ada gambarnya sebentar. Nah, ini ada.
Nah ini job. Nah ini kan biawak Indonesia haram, job itu halal. Tampilannya kelihatannya sama, tapi ekornya beda nggak? Beda, dia seperti ada duri-durinya. Job ini hidupnya hanya di gurun pasir, di darat aja. Kalau biawak bisa di darat, bisa di air. Maka biawak termasuk hewan dua alam. Ya, maka biawak itu haram, job itu halal. Tapi kalau di pengajian biasanya diartikannya Khalid bin Walid makan biawak. Nanti orang salah paham. Ya, makanya saya lebih nyebutnya job aja, karena memang job itu ya beda yang secara spesies. Ya, ini kan beda kan secara wujudnya beda dikit ya. Nah, jadi kalau biawak kan ininya dikit. Dan kalau diketemukan job itu lebih kecil dimakan sama biawak. Ini job nih, kalah nggak sama biawak? Kalah. Ini kan biawak lagi makan. Tuh, ini kan ekornya ekor job. Jadi kalau job diketemukan dengan biawak, job itu jadi makanan biawak. Kayak gitu. Gitu. Nah, jadi ini jadi beda ya job sama biawak. Jadi kalau di pengajian biasanya nyebutnya gitu kan, Rasul melihat Khalid bin Walid makan biawak. Nah, nanti dianggap biawaknya biawak Indonesia, bukan, beda. Kalau biawak Indonesia hidupnya dua alam, di darat dan di air. Tapi kalau job itu hanya tinggalnya di gurun pasir. Nah, jadi ya tadi kembali apa yang disukai Rasulullah, otomatis sahabat langsung suka. Tapi kalau sahabat suka, Rasul belum tentu suka. Ketika ditanya, ketika Khalid bin Walid makan job, ya, kenapa Rasul nggak makan? Rasul mengatakan hanya nggak biasa. Ya, sejak kecilnya nggak pernah makan job. Jadi ketika melihat job, katanya, bahasa kita, dia sebenarnya nggak hewan menjijikan, tapi Rasul merasa jijik karena nggak biasa. Gitu. Kan kalau hewan menjijikan biasanya yang berlendir, yang apa gitu ya. Nah, jadi karena Rasul nggak biasa makan job. Nah, ini 4 hadis tentang lauk favorit Rasul sudah saya paparkan. Ada pertanyaan terkait dengan tema lauk kesukaan Rasulullah ini? Boleh bertanya sesuai dengan tema atau boleh selain tema, silakan. Ada? Ada pertanyaan? Tapi saya jelaskan, ini bisa diterima. Kalau nggak ada kita cukupkan, cukup ya. Baik, ini saja sebagai bentuk tabaruk kita, apalagi di malam tahun baru Islam ya, kita tetap mengaji, belajar tentang hal-hal yang terkait dengan Rasulullah ya, apa yang beliau sukai. Mudah-mudahan kita juga bisa nanti ikut meneladani ya, sebagaimana para sahabat. Kalau para sahabat tuh karakternya begitu ya, karakternya nggak so tahu. Kalaupun Rasul bertanya, mereka ada kalanya nggak langsung otomatis menjawab, karena mereka tahu ketika Rasul nanya belum tentu nggak tahu. Biasanya para sahabat kalau ditanya Rasul, jawabannya Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu gitu. Termasuk kayak hal seperti ini juga. Pokoknya itulah kelebihan sahabat ya. Memang menjadikan Rasul itu segala-galanya dalam mindset pikiran mereka. Apa yang Rasulullah lakukan, Rasulullah perintahkan, itu selalu dikedepankan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pun sedikit demi sedikit bisa mengikuti jejak langkah para sahabat ya, semampu kita. Karena memang Nabi bilang begitu perintahnya, kalau terhadap perintah, melaksanakan perintah itu mastata'tum, semampu kalian. Tapi kalau meninggalkan larangan sepenuhnya, ya, karena kalau larangan itu ya, itu implikasi tadi, walaupun ada kala makruh, tapi yang paling banyak larangan itu hukumnya adalah haram. Dan jangan menyepelekan yang haram walaupun sedikit. Sebanyak apapun amal kita, ya, kita melakukan yang haram, dibandingkan dengan orang yang amalnya sedikit tapi sama sekali dia nggak melakukan haram, maka derajatnya lebih tinggi orang yang tidak melakukan haram walaupun amalnya hanya sedikit. Ya, jadi orang yang amalnya padahal banyak nih, tapi masih melakukan yang haram, berarti kan dia maksiat. Ya, dibandingkan dengan orang yang amalnya sedikit tapi sama sekali tidak melaksanakan, tidak melakukan menerabas larangan Allah, maka tetap yang lebih tinggi itu adalah orang yang menjauhi larangan. Maka mudah-mudahan juga kita ya, dengan terus belajar mengikuti sirahnya perjalanan Rasulullah ya, kita bisa berupaya semampu kita melakukan sunnah-sunnahnya dan tetap meninggalkan larangan-larangan Rasul dan larangan Allah dengan
sepenuhnya yang bisa kita lakukan. Ini saja pengajian pada malam hari ini, walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.